dalam jabatan batch 2 2024 LPTK UINKAS Jember. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik fase C kelas 5 semester 2 dengan tema Hidup Damai dalam Kebersamaan di SDN 2 Sukorejo, Kecamatan Bangrejo, Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ini sudah dipiketin atau belum? Sudah. Sudah, bersih ya? Sudah. Biasanya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Persiapan. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Yes. Seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang akan masuk hari ini? Alvin. Dir. Terus Bilkis. Fatan. Indira. Alvaro. Resti. Kemana? Sakit. Ika. Hadir. Silvi. Hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Kita menyanyi dulu. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada
pelajaran hari ini, yaitu kalian dapat memahami pesan pokok surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Yang kedua, yaitu kalian dapat membaca surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Dan untuk yang ketiga, kalian dapat menerapkan nilai-nilai toleransi atau pengalaman surat Al-Baqarah atau Ali Imran di kehidupan sehari-hari, beserta memberikan contohnya. Paham? Kalian masih ingat atau tidak pelajaran minggu kemarin? Masih. Minggu kemarin tentang apa pelajarannya? Tentang beriman kepada hari akhir. Apa saja? Masih ingat ya? Tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, atau tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar membaca surat Ali Imran ayat ke-64 secara bersama-sama. Perhatikan ke depan, Bapak ajari. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul ya ahlal kitabi. Ulangi sekali lagi. Qul ya ahlal kitabi. Ayo. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo. Bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Sekali lagi, dalnya pendek ya. Allah na'budu illallah. Wala. Untuk selanjutnya, kita akan mengamati gambar yang berhubungan tentang hidup damai. Perhatikan gambarnya ya. Gambar apa ini? Dia tahu? Gambar ini toleransi beragama, atau sama dengan hidup rukun antar beragama. Di dalam gambar tersebut ada agama apa saja? Ya. Terus agama apa lagi? Terus agama mana? Ya, itu ya. Apa isinya berarti ini? Kita sebagai hidup bermasyarakat harus menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar umat beragama. Membaca surat Ali Imran ayat 64 tadi sudah bisa ya? Bisa. Karena kalian sudah bisa membaca dengan tartil, kita akan belajar mengenai isi kandungan surat Ali Imran dan Al-Baqarah, isi kandungannya dan contohnya, dengan berdiskusi dengan teman kalian. Bapak bagi dulu untuk yang kelompok 1 sana. Kelompok 1 segera berkumpul dengan temannya. Segera. Yang kedua kelompok 2. Kelompok 2 di sini berkumpul. Cepat. 1. Kelompok 3
besar juga. Kumpul di tengah. Dan yang terakhir kelompok 4. Kumpul di tengah. Ayo kita kumpul. Diamati, dilihat, diperhatikan. Nanti kalau ada kata-kata penting itu dicatat, ya. Nanti buat berdiskusi. Perhatikan videonya yang cepat semua. Ya, kalau perhatikan. Islam adalah agama yang indah, cinta damai, dan menyukai kerukunan. Ini ditujukan dalam pesan surat Al-Imran, di antaranya persamaan atau kalimatun sama. Berperilaku santun adalah identitas Muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Setiap sholat, kita selalu berjanji kepada Allah bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Ayat 256 menjelaskan tentang etika keimanan. Adapun pesan pokoknya, tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Itulah yang sering kita sebut toleransi. Kita tidak diperkenankan. Untuk berikutnya kalian akan berdiskusi mengenai video yang kalian lihat, yaitu mengenai isi kandungan sama contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bapak bagikan lembar diskusinya. Nanti satu kelompok dapat satu lembar diskusi. Nanti kalian hasilnya ditulis di sini. Paham? Hasilnya berdiskusi kalian ditulis di lembar ini. Dan jangan lupa untuk yang pertama, ditulis nama anggota kelompok kalian. Lalu hasil diskusinya, kalau sudah selesai hasil diskusinya, boleh kalian hias. Kudu dihias ini bagus. Untuk kelompok 1, kelompok 2, ditulis dulu namanya, nama anggota kelompok di atas. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, ditulis dulu, saling membantu. Dimulai. Sudah semua ya diskusinya? Untuk yang pertama atau yang awal, perwakilan dari kelompok 1 mengenai isi kandungan surat Ali Imran ayat 64. Untuk perwakilan kelompok 1, maju ke depan, presentasikan. Untuk kelompok lainnya diperhatikan. Yang keras. Isi kandungan surat Al-Imran ayat 64.
siapa yang menanggapi kelompok 1? Kelompok 2. Gimana? Isi kandungannya kurang Banyak atau kurang lengkap? Oh ya, habis ini kelompok 1 memperbaiki ya, ditambahi. Dan duduk. Beri tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2, yaitu mengenai isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 256. Perwakilan kelompok 2 maju. Kelompok yang lain didengarkan. Yang keras ya. Ya. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 256. Dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa poin penting, yaitu 1. Kebebasan beragama. 2. Jelasnya perbedaan antara jalan yang benar dan benar. 3. Iman kepada Allah dan iman kepada Tagut. 4. Pegangan yang kuat dan iman dakwah kepada dengan hikmah. Kesimpulannya, surat Al-Baqarah ayat 256 menjadi landasan penting dalam memahami ajaran Islam tentang toleransi, kebebasan beragama, dan kepentingan iman kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan mengajak orang lain kepada kebenaran dengan cara yang baik dan santun. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Bagaimana? Ayo kelompok 3. Tapi presentasinya kurang jelas. Sudah lengkap, tapi presentasinya kurang jelas ya. Di sini diperbaiki. Dan duduk. Beri tepuk tangan kelompok 2. Presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan surat Ali Imran ayat 64. Perwakilan kelompok 3 maju depan. Kelompok yang lain perhatikan. Perilaku yang mencerminkan sikap surat Al-Imran ayat 64. Menemani perbedaan keyakinan. 2. Menjauhi perbuatan syirik. 3. Menjaga persatuan dan kerukunan. Kesimpulannya, dengan mengamalkan sikap budi agar orang-orang tidak hanya memperhatikan isi surat Al-Imran ayat 64, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial dan yang damai dan mandiri. Ayat ini menanamkan pentingnya menjunjung nilai keamanan, persaudaraan, dan keimanan yang mulia. Nah, untuk selanjutnya ditanggapi oleh kelompok 4. Bagaimana? Apa? Oh, isinya kurang banyak. Habis ini diganti ya kelompok 3. Didiskusikan lagi. Beri tepuk tangan kelompok 3. Presentasi dari kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4 maju depan. Diperhatikan. Ya, yang keras, yang lainnya diperhatikan. Perilaku yang mencerminkan sikap surat Al-Baqarah ayat 256. 1. Menghormati kebebasan beragama. 2. Memberikan dakwah secara bijaksana. 3. Menjunjung tinggi toleransi. 4. Menjaga kecerminan dengan kesadaran diri. 5. Menolak pemaksaan dalam aspek kehidupan lain. Dengan memahami nilai-nilai dari ayat ini, umat Islam diharapkan dengan menjadi pribadi yang lebih menghargai kebebasan, menghormati berbeda, serta menampilkan wajah Islam yang penuh kasih dan toleransi. Terima kasih. Ditanggapi oleh kelompok 1. Bagaimana? Kita, ayo. Pak, presentasinya kurang jelas. Kurang jelas. Habis ini Bapak jelaskan lagi. Beri tepuk tangan kelompok 4. Karena sudah presentasi semua, Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi kalian tadi. Alhamdulillah, hampir untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4 untuk presentasinya atau untuk hasil diskusinya sudah baik. Hanya bagian-bagian kecil yang belum. Beri tepuk tangan dulu, Pak.
contohnya tadi kelompok 1 sudah baik, sama dengan kelompok 2 dan kelompok 4 itu kurang banyak, bisa ditambahi. Contohnya kan isi kandungan atau contohnya tadi kan cuma 2 atau 3, ditambahi, dicari ada 5 contoh atau 5 isi kandungan. Sama atau belum? Pelajaran mengenai hidup damai dalam kebersamaan. Sudah paham semua ya? Sudah. Jika sudah Bapak jelaskan, sudah teman kalian presentasi. Untuk yang berikutnya, Bapak kasih tugas mandiri. Tidak boleh contek-contekan, ditulis jawabannya saja di buku tulis. Soalnya ada 10. Soalnya diperhatikan di depan. Nah, dikerjakan dimulai dari sekarang. Tadi untuk yang pertama, isi kandungan surat Ali Imran apa saja? Ayat ini merupakan panduan dialog, toleransi, dan penegasan keimanan bagi umat Islam dalam interaksi mereka dengan pemeluk agama lain. Paham? Kandungan surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan mengajak orang lain kepada kebenaran dengan cara yang baik dan santun. Paham isi kandungan surat Al-Baqarahnya? Dan untuk yang terakhir tadi mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya. Yang kedua, Membantu sesama yang ketiga, menghindari konflik dan mencari solusi yang harmonis. ya paham semua? Paham. Ya, makanya dari itu kalian di rumah harus mengamalkan tentang menghormati atau hidup damai dengan tetangga kalian. Contohnya lek tetanggane beribadah agama lain, kalian saling menghargai. Terus yaitu yang kedua, saling membantu atau gotong royong. Walaupun di tempat kalian ada yang dari jauh, ada yang agama lain, atau saling bekerja sama untuk memajukan daerah tempat kalian tinggal. Paham? Pagi hari ini Bapak kasihkan kalian PS atau kegiatan di rumah. Untuk yang pertama ditulis di bukunya, yaitu tugas pertama kalian menulis dan menghafal surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Tulis, jangan lupa.
Dan untuk PR yang kedua, mengerjakan soal 1 sampai 5. Ya, ditulis dulu PR soalnya. Lihat ke depan. Tulis ya, jangan lupa. Lihat ada di belakang. Karena sudah selesai pada pagi hari ini, kalian boleh persiapan pulang. Untuk alat tulisnya dimasukkan